Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mulai pembelajaran mengenai statistika. Jadi kita di sini memulai bab 2. Kenapa? Karena ini termasuk materi yang esensial. Kalau yang bab pertama dimensi 3 itu tidak digunakan. Jadi kita mulai dari statistika. Statistika sudah saya berikan modulnya. Di situ sampel populasi, kalian sudah bisa baca. Nah, sini saya akan menjelaskan perhitungannya. Statistika ini dibagi data tunggal dan data kelompok. Kalau data tunggal, perhitungannya apa saja isinya? Yaitu modus. Modus itu apa? Nilai yang paling banyak atau yang sering muncul di data. Itu modus. Sama nanti data kelompok juga seperti itu. Kemudian setelah modus, ini ada rata-rata atau mean. Rumusnya adalah sigma F kali SI. SI itu apa? Nilai. Lambang dari rata-rata adalah X bar. Kemudian dibagi dengan sigma F. Sigma F itu adalah jumlah data. Kemudian ada lagi namanya kuartil. Kuartil itu dibagi 3. Ada Q1 yaitu kuartil bawah, ada Q2 kuartil tengah, nama lainnya adalah median atau nilai tengah. Kemudian ada yang disebut dengan Q3 kuartil atas. Sedangkan jangkauan data itu adalah X max dikurangi dengan X min. Maksudnya adalah X max adalah nilai yang paling besar dikurangi dengan nilai yang paling kecil. Kemudian ada lagi dengan simpangan kuartil. Nama lainnya adalah hamparan. Lambangnya adalah QD. Sedangkan rumusnya adalah setengah dari Q3 dikurangi Q1. Kita lanjutkan rumus dari data tunggal, ya banyak nih rumusnya nih ya. Yang tadi adalah simpangan rata-rata, selanjutnya adalah varian. Varian nama lainnya adalah ragam, ya. Yaitu rumusnya sigma F mutlak SI dikurangi S bar tapi kuadrat. Kenapa ini beda kurungnya ya? Ini artinya mutlak. Jadi nanti kalau hasilnya negatif, makanya kalau dikuadratkan jadi positif. Jadi tidak pengaruh ya. Maksudnya ini mutlak. Kemudian dibagi dengan sigma F. Sigma F ini adalah banyaknya data. Kemudian ada yang disebut dengan simpangan baku. Simpangan baku ini adalah akar dari varian. Jadi biasanya kalau ditanyakan simpangan baku, berarti kalian harus mencari varian dahulu. Kemudian rumus untuk data ganjil untuk mencari Q1, Q2 dan Q3. Q1 adalah 1/4 N tambah 1. N adalah banyaknya data. Kemudian Q2 adalah setengah N tambah 2. Q3 adalah 3/4 N tambah 2. Selanjutnya untuk datanya genap, yaitu kalau Q1 1/4 dikali dengan N ditambah 2, banyaknya data. Kemudian kalau Q2 adalah setengah dikali Xn per 2 ditambah N tambah 2 per 2 ditambah 2. Kemudian yang Q3 adalah 3/4 3N ditambah 2. Ini saya akan memberikan contoh soal untuk data tunggal sekaligus semua kita mencari dari modusnya kemudian sampai dengan Q3. Kita lihat contoh soalnya ya. Nah, oke, ini kita lihat datanya. Coba kalian hitung ini datanya ada berapa? Kita lihat ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau ditanyakan modusnya, lihat. Pertama modus. Mana lihat? Kalian coba lihat di sini. Mana angka yang paling banyak?
kelihatan di sini yang paling banyak muncul yaitu adalah angka 11. Oke, kita modusnya berarti 11. Modus itu nggak mungkin ada 2 ya. Sekarang kita akan cari rata-ratanya atau meannya. Sekarang kita lihat rumusnya adalah sigma dari F ya kali FI per sigma F. Oke, sekarang kita mulai. Contoh 5. Ini 5-nya ada berapa? Ada 1. Berarti di sini 1 dikali 5. Kemudian 7-nya ada berapa? Ada 1 juga. Berarti 1 kali 7. 8-nya ada berapa? 1. Berarti 1 kali 8. Kemudian juga ditambah 1 kali 9. Ditambah ini karena 11-nya ada berapa? Ada 2. Berarti 2 kali 11. Berikutnya 12, 1 kali 12, kemudian 1 kali 13 ditambah 1 kali 14. Kemudian dibagi dengan jumlahnya data. Jumlahnya data ada berapa? Ada 9. Oke, dibagi dengan 9. Setelah kita hitung, ternyata ini jumlahnya ada 90. Berarti ini 90 dibagi dengan 9. Berarti rata-ratanya adalah berapa? 10. Paham sampai sini? Oke. Kita lanjutkan lagi. Kita mau mencari Q1. Ya. Q1 sekarang kita lihat. Karena ini datanya ada berapa? Datanya ada 9. Berarti ini kita gunakan yang ganjil. Q1 rumusnya apa? 1/4 M ditambah 1. Sekarang kita lihat 1/4 N-nya ternyata ada 9. Berarti 9 ditambah 1. Berarti ini 1/4 dikali dengan 9 tambah 1 adalah 10. Berarti 10. Berarti ini sama dengan 10 dibagi dengan 4. Berapa? 2,5. Tapi bukan kisahnya 2,5. Lihat, data 2,5 itu ada di mana? Perhatikan ya, ada di mana? Tapi di sini nanti kalau mencari kuartil harus kalian urutkan dulu, ya. Kita urutkan dulu. Jadi kalau misalnya data berurut, ya kita harus diurutkan dahulu. Berarti ini Q1-nya kita lihat ada di 2,5. Berarti 1, 2, berarti sini antara 7 dan 8. Berarti Q1-nya adalah 7,5. Kemudian kalau pakai cara tutup juga bisa. Tutup misalnya seperti ini, kita tutup sini, data ada 9, pakai cara tutup ya. Berarti ini kita hitung dulu, berarti kita lihat mencari Q2 dulu. Berarti kita tutup, ini tutup, ini tutup, ini tutup, ini tutup, ini tutup, ini tutup, kemudian ini tutup, ini tutup. Berarti ini Q2-nya. Kalau Q1 ini kalau ditutup ini tidak usah dihitung ya. Contohnya misalnya ini kita kalau pakai cara tutup ya, terserah kalian mau pakai cara ini atau pakai cara tutup. Kalau pakai cara tutup berarti kita lihat dipakai cara tutup ya. Cara tutup. Oke. Ini kalau mencari Q1 atau kuartil bawah dengan cara rumus, jadi 1/4 N tambah 1. Sekarang kalau pakai cara tutup lebih sederhana atau kalian terserah mau pilih yang mana. Cara tutup misalnya ini kita tutup. Kita cari yang tengah-tengah dulu. Tutup, kemudian yang sini tutup lagi, ini tutup lagi, ini tutup lagi. Berarti tinggal ini. Ini Q2. Langsung kita cari. Nah, kalau Q2 sudah dapat, kita mencari Q1-nya ditutup lagi. Ini ditutup. Ini ditutup, berarti ini udah nggak kepake lagi. Kemudian mencari Q1 berarti tinggal ini tutup, ini tutup. Berarti tinggal 7 dan 8. Berarti Q1-nya adalah 7 ditambah 8 dibagi 2. Berarti sama adalah 7,5. Ini menggunakan cara tutup. Begitu juga nanti untuk mencari Q2. Q2-nya bagaimana? Nah, Q2-nya adalah setengah. Ini N tambah 1. Sekarang kita lihat N-nya 9. Kemudian sini berarti setengah.
9 tambah 1. Oke, berarti ini sama dengan 10 dibagi 2. Berarti ini 5. Ini I2. Oke ya. Kita lanjutkan lagi mencari, misalnya mencari varian. Nanti kalian kita mencari di sini simpangan kuartil. Ya, simpangan kuartil, kemudian kita cari di sini jangkauan data. Ini kita cari jangkauan data dulu. Jangkauan data ini kita lihat di sini, kita lihat nilai terbesar berapa? 14. Berarti kan rumusnya X max dikurangi dengan X min. Ini jangkauan data dulu. Berarti di sini 14 paling besar, kemudian dikurangi dengan 5. Berarti ini sama dengan jangkauan datanya 9. Jadi seperti ini. Nanti kalian bisa cari di sini, lanjutkan varian rumusnya sama, tinggal memasukkan saja. Paham sampai sini? Nanti kalian coba cari di rumah. Saya mau minta cari di sini simpangan kuartilnya berapa, kemudian variannya berapa, kemudian di sini nanti cari kalian simpangan bakunya berapa. Itu tugas kalian di rumah. Oke, kita lanjutkan. Yang lalu kita sudah menggunakan data tunggal tapi yang ganjil. Selanjutnya adalah data yang genap. Saya buat contohnya, ya kan? Kemudian di sini kita sama mencarinya. Ini contoh untuk data yang genap. Ini datanya ada berapa atau n-nya ada berapa? Sekarang kita hitung, lihat di sini. N-nya ada 10. Oke. Lihat ya, 10. Kemudian ini kita lihat mencari modusnya. Nah, kita cari modus. Modus ini adalah nilai yang sering muncul. Tapi di sini sering muncul, loh, ini ada 2. Ada 4 dan 5. Jumlahnya sama. Berarti modusnya ada 2. Berarti modusnya yaitu 4 dan 5. Karena jumlahnya sama. Kemudian setelah itu kita cari rata-rata atau mean. Ya. Masih ingat rumusnya? Rata-rata kita cari di sini lambangnya adalah X bar. Ya. X bar di sini jumlah sigma, F itu frekuensi, kemudian dikali dengan XI artinya nilai, kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi. Perhatikan. Sekarang kita hitung frekuensinya. Angka 2 ada berapa? Ada 1. Berarti seperti yang tadi ya, seperti data ganjil. Berarti 1 kali 2 ditambah di sini 3-nya ada 1, berarti 1 kali 3 ditambah. Kita lihat di sini. Angka 4-nya ada berapa? Ada 3. Dan kita tulis 3 dikali 4. Begitu pula untuk yang 5, berarti 5-nya ada 3, berarti 3 kali 5 ditambah 6-nya ada berapa, yaitu 2 kali 6. Kemudian nanti yang atas ini dikalikan, setelah kalikan, kalian jumlah dibagi dengan jumlahnya data atau n-nya. F itu sama dengan n ya, berarti jumlah datanya 10. Setelah kita itu ternyata jumlah datanya ada 4 dibagi 10, berarti rata-ratanya adalah 4,4. Ini untuk mencari rata-rata atau mean atau X bar. Kemudian kita akan mencari di sini jangkauan. Ya. Yang lalu jangkauan data rumusnya adalah nilai terbesar dikurangi yang terkecil. Di sini nilai terbesarnya berapa? Yaitu 6. Oke, berarti nilai terbesarnya ini kan X max dikurangi dengan X min. Ya, berarti nilai terbesarnya 6 dikurangi dengan 2. Berarti ini sama dengan 4. Itu jangkauan datanya. Kemudian kalau kita mau mencari kuartil, ya, karena ini datanya genap,
mencari Q1 adalah rumusnya 1/4. Nah, ini N ditambah dengan 2. Kalau yang tadi adalah datanya ganjil, yaitu 1/4 N ditambah 1. Oke, sekarang kita lihat di sini 1/4 ya. N itu banyaknya data. Banyaknya data ada 10. Berarti ini 10 ditambah 2. Berarti 12. 12 dikali dengan 1/4. Berarti ini 3. Tapi kalau N ini kita lihat di satunya bukan 3 ya. Data ketiga. Perhatikan. Data ketiga. Jadi Q1-nya kita lihat. Data ketiga itu. Karena ini kalau mencari kuartil harus kalian urutkan dahulu. Berarti 1, 2, 3. Berarti datanya ketiga adalah 4. Berarti Q1-nya adalah 4. Perhatikan, kalau N ya seperti halnya dengan yang ganjil, kalau di sini N kita pakainya data, bukan langsung Q1-nya 3, bukan. Ini data ke. Ya. Kemudian untuk mencari Q2, ini perhatikan Q2, rumusnya adalah setengah. Ini ada X, beda. Kalau yang tadi ganjil N data, kalau ini adalah X. Ini per N ditambah X N 2 ditambah 1. Oke, kita lihat ya. Kita lihat ini jumlah datanya ada berapa? Jumlah datanya ada 10. Perhatikan ya. Ada 10. Berarti kita lihat sini. Setengah dikali. Perhatikan. Ada 10. Berarti 10 dibagi 2. Ini X2. Ini X2 ya. Dibagi 2. Kemudian ini ditambah 10 dibagi 2 tambah 1. Oke. Ini berarti setengah dikali 5 ditambah 6. 6 dari mana? 10 ditambah 10 dibagi 2 tambah 1. Berarti ini 5 dan 6 datanya. Berarti ini sama dengan, kita langsung karena ini sudah lihat datanya ada berapa? Data kelima. Kita lihat data kelima berapa? Data kelima berapa? Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti data kelimanya adalah 4. Berarti ini setengah. Ini data ya. Jangan langsung angka data. Berarti ini 4. Kemudian data tengahnya berapa? 5. Berarti ditambah 5. Oke. Kalau dalam bentuk X ya beda. Kalau tadi M data ke, kalau X sudah berbentuk X, ini langsung ke nilainya. Berarti ini sama dengan 4 tambah 5, 9 dikali dengan setengah. Berarti ini sama dengan 4,5. Kemudian kalau untuk mencari Q3 ini rumusnya 3/4 3N ditambah 2. Nah ini lihat N banyaknya data. Berarti sini sama dengan 3/4 dikali 3 N nya berapa? 10 ditambah 2. Berarti sama dengan 32. Berarti 3/4 kali 32. Ya. Berarti ini sama dengan ini 8, ini sama dengan 24. Ini maksudnya untuk mencari Q3. Begitu pula sama kalau kita mencari simpangan baku, simpangan rata. Yang penting kalian di sini mencari meannya dulu. Nanti teruskan ya, kalian coba mencari simpangan bakunya, kemudian variannya seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.